Konsep waktu cukup kabur di dalam hutan pegunungan. Terlebih lagi di dalam lembah yang sunyi. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memulai retretnya. Namun, tidak ada sedikit pun keributan di dalam lembah. Bahkan kepompong besar berwarna ungu, yang telah diubah menjadi Xian, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada sedikit pun tanda dia memecahkan kepompong untuk keluar dari situ. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Xian untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong ringan sebelum tanpa sadar beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mau tidak mau menghela nafas pelan ketika melihat bahwa masih ada sedikit aktivitas di sana. Aura Xiao Yan menjadi sebagian tidak terlihat 3 hari setelah dia mundur. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Do Huang ke kelas Do Huang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke elit Do Huang. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaran, Medusa mendesah tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode pelatihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Jika tidak, itu benar-benar akan menguji kesabaran seseorang sampai ekstrim. Hari-hari di dalam lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir lewat tanpa perubahan besar. Suara apapun dari dunia luar sulit menyebar ke tempat ini. Ini memberi Xiao Yan dan Xian lingkungan paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari tenang ini sekitar 2 bulan setelah Xiao Yan mundur. Sumber dari perubahan ini adalah karena Xiao Yan. Medusa berkelok-kelok sepanjang hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang dia lakukan. Namun, saat dia akan memasuki mode pelatihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang menggelegak saat itu berfluktuasi secara intens. Dia segera terkejut dan dengan cepat melacak sumbernya. Itu mengherankan tempat Xiao yang melakukan retretnya. Orang ini, Medusa mengernyitkan alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu dengan cara yang gila. Apalagi kecepatan aglomerasi ini juga semakin meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah, yang lebarnya puluhan kaki. Di tengah pusaran itu adalah gua. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Huang menjadi Do Huang. Proses itu memang membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam Xiao Yan yang gila, bukan? Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Huang biasa yang maju ke Do Huang tidak akan membutuhkan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya dapat menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Tidak hanya metode Qi yang kuat dan sombong seperti Flame Mantra di dalam tubuhnya tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini. Karenanya, energi yang setebal lengan seseorang akan dengan cepat dimurnikan menjadi benang yang sekecil ibu jari seseorang setelah melewati 3 pos pemeriksaan ini. Bahkan, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Qi, Flame Mantra, energi seukuran ibu jari ini akan menyusut lagi. Dengan cara ini, energi yang bisa diserap Xiao Yan secara alami menyusut dalam ukuran. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tetapi energi itu memberi Xiao Yan manfaat yang tidak terbatas. Dengan Do Qi murni seperti itu, fondasinya di kelas Do Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Do Huang biasa. Poin ini akan memiliki kegunaan yang sangat penting ketika dia maju ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa.
Inilah alasan mengapa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alam berulang kali diserap. Mengikuti gaya tarik dari pusaran yang secara bertahap menjadi lebih kuat, bahkan energi di luar lembah mulai sedikit menggumpal menuju lembah kecil. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat. Mereka sangat peka terhadap energi. Munculnya riak yang kuat di tempat ini pasti akan menarik perhatian mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu yang telah diubah Xian tampaknya dipengaruhi oleh riak kuat energi alam seperti wajah cantik Medusa yang sedikit berubah. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian dari energi alam di dalam lembah itu terpisah dan dengan liar bergegas menuju kepompong. Sesaat, suara energi bersiul di dalam lembah muncul berulang kali. Dua kekuatan hisap liar menyapu langit dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam eksternal mulai melonjak dengan cepat ke arah lembah. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju. Medusa segera menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia menyapu matanya yang cantik sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan tertutup di bawah distorsi ruang. Segel luar angkasa. Goyangan ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Beberapa saat kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat saat fluktuasi yang tidak biasa menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Menyusul penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan tersembunyi. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menunduk dan melihat ke lembah hanya untuk melihat bahwa lembah itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus sangat menguras tenaga untuk mengunci ruang lembah ini. Namun, untunglah aktivitas di tempat ini kembali disembunyikan. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai Magical Beast yang kuat jika waktu berlarut-larut. Meskipun Medusa tidak takut, jika kedua orang yang melakukan retret di dalam lembah terpengaruh oleh pertempuran tersebut, hasilnya akan sedikit tidak menguntungkan. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau Magical Beast terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah tersebut selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa sebelumnya. Lembah yang ruangnya telah disegel menyembunyikan fluktuasi kuat itu dengan bantuan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak menghilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiaoyan di dalam gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu dengan tenang berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan mundur. Namun, 2 orang di dalam lembah itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk keluar. Ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Ketika waktu yang telah berlalu di lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini tiba-tiba muncul 7 sisik ular berwarna di dahi halusnya.
Selain itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Tangan lembut Medusa mengusap 7 sisik berwarna di dahinya. Auranya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari jejak roh yang dia simpan di dalam altar ras orang ular. Hanya dukun dari ras orang ular yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diambil dukun hanya jika suku tersebut benar-benar menghadapi bahaya besar. Meskipun telah menjadi ketua ras ular rakyat selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang menimpa ras ular rakyat. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika pandangannya menyapu cahaya kepompong dan gua, dia ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan kunci luar angkasa yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan kalian berdua. Ini harus cukup untuk melindungi Anda berdua saat Anda maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras ular rakyat mengalami bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah saya akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia mengoleskan 7 sisik ular berwarna panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajah cantiknya. Tubuhnya bergerak, mengisi melalui segel di ruang angkasa, dan dengan cepat menghilang.